semua, welcome to Hattrick Alpha Omega Church. Kita harap kalian tidak merasa canggung dengan cara kita mengangkat tangan, melompat, menyanyi, atau mendengar bahasa-bahasa yang mungkin asing bagi teman-teman. Karena kami percaya bahwa lagu dapat membangkitkan iman dan itu merupakan ekspresi kita mengasihi Tuhan. Alpha Omega Church adalah tempat untuk orang yang tidak sempurna. Jadi kalau di antara kalian ada yang punya kawan atau keluarga yang tidak sempurna, kalian bisa ajak mereka untuk bersama-sama terhubung lewat ibadah online ataupun hadir di ibadah onsite. Di Alpha Omega Church, kita berusaha membangun suasana yang antusias dan semarak dalam setiap ibadah, baik onsite maupun online. Sehingga kita sangat mengajak teman-teman untuk berpartisipasi dan responsif dalam ibadah ini. Feel free untuk ikut bertepuk tangan, mengangkat tangan, tersenyum, dan menikmati apa yang sedang berlangsung. Berikut ini beberapa informasi yang baik untuk kita perhatikan. Ibadah raya setiap hari Minggu di 2 kali ibadah jam 8 dan jam 10 pagi. Ajak keluarga, kawan, dan saudara kita semua untuk ibadah bersama-sama ya. Teens Online Service bisa diakses setiap hari Minggu jam 7 pagi di YouTube Alpha Omega Church. Kalian bisa like, komen, share link kepada kawan dan saudara kalian. Itu aja pengumuman yang bisa aku sampaikan. Enjoy the rest of service. God bless you. Welcome to Teens Online Service Alpha Omega Church. Senang bisa bertemu Anda kembali. Dan doa saya adalah hari ini kita semua dalam keberkatan Tuhan. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu tema yang luar biasa, yaitu tentang Power of Commitment. Saudara-saudara semua yang dikasihi oleh Tuhan, hari-hari ini kita bisa banyak melihat fenomenal, yaitu gampang menyerah. Di zaman sekarang kita bisa dikelilingi semua fenomenal itu. Banyak yang orang gampang menyerah, mudah marah, cepat mundur, dan hobinya ini teman-teman, berhenti di tengah jalan. Dan banyak di antara kita juga hebat di garis start, tapi payah saat mendekati garis finish. Dari awal kita begitu semangat, tapi gagal menyelesaikan semua tanggung jawab kita. Dan realita anak muda hari-hari ini, kita bisa bercermin pada diri kita juga. Mungkin juga sedang mengalami hubungan, pacaran, persahabatan, kandas di tengah jalan. Mungkin juga terlibat dalam pelayanan gereja, tapi tiba-tiba berhenti di tengah jalan. Kuliah, karir, Anda tidak bisa menyelesaikan, menyerah di tengah jalan. Bahkan yang paling parahnya adalah iman kita kadang cuman menyala-nyala di awal, lalu perlahan padam dan hilang entah kemana. Apa sebenarnya masalahnya? Kalau kita mau jujur, bukan karena kita tidak punya kemampuan, bukan karena kita kurang talenta, bukan juga karena kita tidak punya potensi atau keahlian. Semua itu kita punya. Yang menjadi penyebabnya kenapa kita tidak sampai pada garis finish adalah, jawabannya ini teman-teman semuanya. Kita tidak punya komitmen. Jadi penyebab kita kadang-kadang putus di tengah jalan itu karena kita tidak punya komitmen. Padahal kemampuan bisa membuat seseorang memulai, tetapi komitmenlah yang membuat seseorang bertahan sampai selesai. Dan hari ini kita akan mau belajar bersama-sama. Apa power of commitment itu? Kalau kita melihat dari sebuah arti, komitmen adalah kesungguhan hati untuk memegang janji, tanggung jawab, keputusan, atau tujuan tertentu dengan setia dan konsisten. Sederhananya begini teman-teman,
Komitmen adalah tetap bertahan melakukan yang benar walaupun keadaan tidak mudah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, anak-anak muda yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat juga, lalu apa pengertian dari Alkitab? Di dalam Alkitab, memang kita tidak akan menemukan kalimat tentang komitmen. Tetapi komitmen itu adalah bicara tentang apa? Kesetiaan, ketaatan, tekun, atau kita menyerahkan diri kita, hidup kita kepada Tuhan. Jadi, komitmen adalah keputusan yang teguh dan kesungguhan hati untuk tetap setia melakukan tanggung jawab, tujuan, dan kehendak Tuhan secara konsisten atau sampai pada garis finish. Walaupun dalam menjalankan komitmen itu kita menghadapi banyak tantangan, kesulitan, bahkan kita dituntut untuk berkorban. Oleh sebab itu, kenapa sih begitu penting komitmen itu? Kita akan belajar dari ayat firman Tuhan yang terdapat dalam Kolose 3 ayat 23. Firman Tuhan berbicara seperti ini. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melihat 3 kekuatan besar yang bisa membawa kita menyelesaikan semua tugas dan tanggung kita sebagai anak-anak muda Tuhan. Yang bagian pertama, apa kekuatan dari sebuah komitmen itu? Yang pertama adalah komitmen itu memberi kita rute hidup yang jelas. Sekali lagi, yang pertama, komitmen itu memberi kita rute hidup yang jelas. Ketika saya dan saudara berkomitmen sama Tuhan, hidup kita pasti tidak akan serampangan. Kenapa? Karena kita tahu siapa yang kita ikuti, untuk siapa kita hidup, dan kemana arah hidup kita. Makanya Paulus berkatakan, lakukan seperti untuk Tuhan. Kenapa Paulus berkata, lakukan seperti untuk Tuhan? Supaya kita bisa menyelesaikan segala sesuatunya dengan baik. Artinya, tujuan hidup kita itu dikunci ke Tuhan. Keputusan hidup kita tidak lagi disetir oleh apa? Disetir oleh perasaan, mood, baper. Kadang-kadang keadaan bisa mempengaruhi kita. Tetapi kalau kita melakukan seperti untuk Tuhan, tujuan hidup kita tidak akan bisa disetir oleh orang lain, melainkan oleh kehendak Tuhan. Bayangkan seperti ini teman-teman. Ada seorang anak muda naik motor malam-malam tanpa tahu kemana tujuannya. Motornya keren, bensinnya full, skill likungnya hebat, luar biasa. Tapi karena nggak tahu kemana, dia cuma mutar di jalan yang sama sampai capek sendiri. Nggak jelas. Nah, banyak hari ini anak muda persis seperti itu. Anda punya potensi, kita punya masa depan, tapi hidup kita lost, tanpa arah. Karena apa? Karena nggak punya komit sama Tuhan. Dan hari ini ikut Tuhan, besok ikut arus pergaulan. Hari ini bisa semangat kita pelayanan, besok hilang tanpa kabar. Oleh sebab itu, teman-teman semuanya, anak muda yang kasih oleh Tuhan, anak muda yang punya komitmen itu adalah akan punya batasan yang jelas. Dan dia akan berkata seperti ini, saya mau kuliah sungguh-sungguh untuk memuliakan Tuhan. Saya mau jaga kekudusan saya dalam berpacaran untuk memuliakan Tuhan. Dan saya mau tetap melayani walau jadwal saya padat untuk memuliakan Tuhan.
tidak ditentukan oleh perasaan, mood, atau keadaan di sekeliling kita. Artinya, komitmen kepada Tuhan membuat kita tidak hidup tanpa arah. Jadi kekuatan dari sebuah komitmen itu adalah memberi kita rute hidup yang jelas. Yang kedua, apa kekuatan dari komitmen itu? Komitmen itu membuat kita bisa bertahan. Komitmen itu tidak perlu diuji saat keadaan sedang nyaman atau aman-aman saja. Komitmen itu diuji saat kita mulai lelah. Katakan bersama saya, lelah. Mungkin saat kita ketawa. Atau bahkan saat kita tidak dihargai pun. Dan juga mungkin saat kita jatuh. Atau mungkin ada bisikan-bisikan dari luar seperti ini. Udahlah, menyerah, ayo. Menyerah saja, nggak usah selesaikan. Mungkin itu terjadi. Tapi karena kita punya komitmen, semua suara-suara sumbang itu yang kita dengar tidak akan mempengaruhi kita. Kita akan terus maju bersama dengan Tuhan. Yang ada realitas semangat yang palsu bisa diperlihatkan oleh seseorang. Kita bisa melihat awal kuliah, mungkin juga salah satu Anda mengalami. Semangatnya berapi-api, beli buku baru, beli semua. Tapi putus tengah jalan. Awal pelayanan rajin, selalu on time. 1 jam sebelum mulai Anda sudah datang, keren. Tapi lama-lama ada juga, karena mungkin sudah lama ya, datangnya sudah mau selesai. Dulu waktu berdoa semangatnya minta ampun, menyala-nyala habis retreat. Tapi setelah retreat, tidak pernah berdoa. Begitu badai datang, saat rasa lelah, kecewa karena dikritik, ya kan? Doa belum dijawab muncul, semangat kita menjadi drop, dan kita berkata, aku ingin berhenti. Kenapa sebenarnya? Karena apa? Karena semangat itu di awal itu sifatnya ternyata emosional. Dan emosi itu berbahaya. Karena emosi itu sangat dipengaruhi oleh banyak hal. Contoh seorang pelari maraton. Di garis start rata-rata orang pasti semangat. Dan pasti yakin menang. Tapi semua orang bisa lari cepat di situ. Waktu masuk mungkin 10 km atau 30. Otot sudah mulai kram dan napas mulai sudah ngos-ngosan. Perhatikan, pelari musiman akan berguguran di tengah jalan. Tapi yang membuat pelari sampai garis finish bukan lagi sisa tenaganya, melainkan komitmen. Nah, saudara saya kasih oleh Tuhan, kita harus belajar sebagai anak-anak muda punya komitmen sejak dini. Karena apa? Komitmen itu membuat kita bisa bertahan dalam segala hal apapun yang kita hadapi. Jangan kita menjadi seorang yang mudah menyerah. Anak-anak muda yang punya karakter berkomitmen seperti ini, mereka akan tetap ibadah walaupun hatinya sedang hancur. Mereka tetap berdoa walaupun kelihatannya jawaban Tuhan itu tidak kelihatan. Mereka melayani mungkin di belakang layar, gak pernah dilihat orang, bahkan gak pernah dapat pujian, malah dikritik. Tapi mereka tetap setia melakukan pelayanan mereka sampai dengan selesai. Dan kenapa orang-orang bisa seperti itu? Rahasianya tadi dalam Kolose 3:23 yang berkata seperti ini. Lakukanlah seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Artinya kita melakukan segala sesuatu itu bukan mencari pujian, tapi kita ingin menyelesaikan dengan baik. Oleh sebab itu ada sebuah kalimat yang baik untuk kita dengar bersama-sama. Semangat membuat kita memulai, tetapi komitmen membuat kita tetap berdiri saat keadaan tidak
mudah. Yang ketiga teman-teman, apa kekuatan dari sebuah komitmen? Yang ketiga adalah komitmen itu menjadikan kita inspirasi bagi banyak orang. Komitmen hari ini bukan cuma menyelamatkan masa depan kita teman-teman. Tapi itu juga ternyata berdampak bagi orang lain. Orang yang hidupnya konsisten dengan Tuhan, tanpa bersuara pun, hidupnya sudah berkhotbah yang berjalan. Tanpa Anda membicarakan sesuatu kalimat pun dari mulut kita, Anda bisa menjadi berkat. Karena apa? Karena Anda punya komitmen. Tanpa sadar juga, kesetiaan kita di tengah badai itu bisa menguatkan teman-teman yang sedang mulai menyerah. Perjuanganmu menjaga iman itu sedang menginspirasi banyak orang, teman-teman. Entah hidup kelasmu, entah itu di tempat nongkrongmu, itu menjadi inspirasi bagi banyak orang. Oleh sebab itu, kekuatan dari sebuah komitmen itu membawa akibat yang baik. Artinya, itu juga sebuah kesuksesan. Dan sukses sejati bagi anak muda bukan soal aduh, orang kalau sukses harus punya segalanya. Katanya harus punya mobil, punya segalanya. Tidak. Sukses sejati adalah saat kamu tetap setia. Saat kita belajar tetap takut akan Tuhan. Dan ini yang paling penting, kita bertahan berjalan dalam iman kita sampai garis finish. Ketika satu anak muda saja berkomitmen kepada Tuhan, itu akan memberi dampak satu generasi. Dan ketika ada satu anak muda saja berkomitmen, akan banyak keluarga-keluargamu yang diberkati. Teman-temannya dikuatkan. Gerejanya bisa dipulihkan dan generasi bisa melihat teladan yang benar. Oleh sebab itu teman-teman semua yang anak-anak muda yang kasih oleh Tuhan, komitmenmu hari ini adalah warisan inspirasi bagi generasi berikutnya. Sekali lagi saya bacakan, komitmenmu hari ini adalah warisan inspirasi bagi generasi berikutnya. Jadi, apa itu power of commitment? Komitmen adalah kekuatan supranatural dari Tuhan yang memampukan kita semua untuk tetap setia, sehingga hidup kita memiliki arah, mampu bertahan dalam proses, dan menjadi inspirasi bagi banyak orang. Terakhir, apa yang bisa kita pulang bawa hari ini dari firman Tuhan? Teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, hari ini kita belajar bahwa hidup bukan ditentukan oleh siapa yang paling hebat di awal, tetapi siapa yang tetap setia sampai akhir. Banyak punya orang talenta, punya kemampuan, bahkan peluang besar itu didapatkan. Tetapi tanpa komitmen, semuanya itu bisa berhenti di tengah jalan. Melalui Kolose 3 ayat 23 ini Tuhan mengingatkan kita sebagai anak-anak muda Tuhan, bahwa saat kita melakukan segala sesuatu, baik dalam perkuliahan, baik dalam sekolah, baik dalam bekerja, bahkan dalam membangun hubungan, ya, kita harus memberi teladan melakukan seperti untuk Tuhan. Maka Tuhan akan memberikan kita kekuatan untuk ini. Punya arah hidup yang jelas. Kita bisa bertahan saat proses terasa berat dan menjadi berkat bagi banyak orang. Jadi, apa yang bisa kita bawa pulang hari ini? Simple saja teman-teman. Jangan hidup hanya berdasarkan mood, tetapi berdasarkan komitmen. Jangan jadi generasi yang cepat menyerah, tapi jadilah generasi
yang tetap setia. Jangan hanya semangat di awal, tapi mari kita belajar finish dengan benar. Kita nggak tahu apa yang sedang dialami. Mungkin hari ini ada yang merasa lelah dalam pelayanan, lelah dalam sekolah, lelah dalam perkuliahan, lelah dalam doa. Bahkan juga tidak menutup kemungkinan Anda lelah berjalan bersama dengan Tuhan. Hidupku kok begini-begini saja. Ingat teman-teman yang dikasih oleh Tuhan. Tuhan tidak mencari anak muda yang sempurna. Atau Tuhan tidak mencari orang yang sempurna. Tuhan mencari orang muda yang belajar untuk tetap setia. Saya bacakan sekali lagi. Tuhan tidak mencari anak muda yang sempurna. Tetapi Tuhan mencari anak muda yang mau tetap setia. Mari bersama-sama dengan saya kita belajar hari ini mengambil sebuah keputusan di hadapan Tuhan dan berkata di dalam diri kita seperti ini. Tuhan, aku mau jadi pribadi yang berkomitmen kepadamu sampai akhir. Kita katakan bersama-sama, Tuhan, aku mau jadi pribadi yang berkomitmen kepadamu sampai akhir. Mari kita berdoa. Dengan segala kemurahan kebaikan Tuhan, kami anak-anak mudamu sudah diberkati sebuah komitmen mengajari kami supaya kami tetap bisa bertahan, punya rute yang jelas, hidup yang jelas bersama dengan Tuhan. Dan biarlah kami juga dengan kami punya komitmen, kami bisa menjadi berkat, menjadi inspirasi bagi banyak orang. Pakailah Tuhan generasi kami untuk bisa membawa keselamatan bagi bangsa ini Tuhan. Untuk kami boleh menjadi saksi dimanapun Tuhan tempatkan kami. Terima kasih Bapa di surga, hamba-Mu sudah berhenti berbicara. Tetapi firman Tuhan akan memberkati setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan ini. Dan mereka diberkati dengan berkat yang berlimpah. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Bersama berkata, amin. Tuhan berkati kita semuanya.